Stoik itu tidak selalu berbicara tentang mental health saja, atau tentang bagaimana kebijaksanaan hidup di masa kini semisal. Dalam beberapa naskah buku atau banyak artikel yang coba untuk mengutip bagaimana Stoik di masa lalu. Tetapi Stoik juga mempunyai peran yang saya rasa banyak orang yang tidak terlalu mempelajarinya begitu, terutama studi tentang penalarannya atau apa yang biasa kita kenal dalam filsafat sebagai logika. Selamat kembali lagi di channel kami. Kita akan coba untuk mengulas salah satu topik yang tidak kalah menarik dari topik yang lain, yaitu kebijaksanaan di masa kuno, tapi terfokus pada logika Stoik. Stoicisme sendiri itu didirikan di Athena oleh Zeno dari Zitium sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai filosofi praktis tentang bagaimana cara kita untuk menjalani hidup, atau salah satu aliran yang disebut sebagai eudaimonia misalnya di dalam kebijaksanaan etis kuno begitu. Yang pada masa sekarang coba untuk diserap kembali tentang bagaimana kebijaksanaan hidup itu misal diterapkan dalam semacam jargon live according to nature begitu. Yang jelas tentang bagaimana cara kita untuk mengendalikan apa-apa yang ada dalam internal diri kita dan apa-apa yang ada di luar diri kita. Karya-karya para pemikir Stoik ini juga mempunyai peran yang cukup signifikan dalam studi logika. Karya mereka itu dasar untuk mempelajari logika modern. Jadi logika Stoik ini berbeda dengan logika Aristotelian yang saya rasa lebih terkenal begitu. Tetapi mengapa para Stoik begitu peduli dengan logika? Menurut mereka, logika itu tidak hanya sekedar latihan abstrak, tetapi menuju pada kesimpulan. Sebagai contoh adalah semua manusia adalah rasional. Nah, proses logis semacam inilah teman-teman yang membantu para pemikir Stoik dan kita yang mempelajari tentang logika Stoik juga untuk menganalisis sebuah argumen. Nah, meskipun logika yang diajarkan oleh para pemikir Stoik ini nampak cukup rumit, prinsip-prinsipnya telah sangat mempengaruhi cara berpikir kita tentang bagaimana bernalar, bahkan beretika. Dengan melatih pikiran yang jernih dan logis, seperti apa yang mereka ajarkan, mereka juga percaya bahwa kita akan lebih selaras dengan alam dan hidup lebih harmonis. Jadi logika dan eh, kebijaksanaan hidup, live according to nature misalnya, itu juga erat kaitannya dengan bagaimana manusia mempunyai semacam kemampuan untuk berpikir atau kemampuan untuk berasio.